Hai teman-teman, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku mau ngejelasin tentang SUMIF. SUMIF itu difungsikan untuk menjumlahkan range yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, terus di sini aku juga udah bagi tabel dari kriterianya. Jadi nanti di SUMIF itu ada rumus yang memasukkan kriteria. Kalau kriterianya itu berupa angka yang kita ketik manual seperti ini, kita pakai cara yang kriteria ini. Jadi nanti kalau misalkan dia lebih dari 100, penulisannya seperti ini, pakai kutip lebih dari 100. Nah, kalau misalkan nanti angkanya itu berupa sel yang kita klik sel seperti ini, misalkan 150. Nah, kita pakai koordinat sel. Jadi nanti lebih darinya itu pakai kutip dan lalu selnya yang kita pakai diklik. Nah, untuk penulisan tanggal seperti ini. Operatornya kita kutipin dulu, pakai dan date lalu tanggalnya. Nah, terus di sini contohnya aku mau cari penjualan di atas 100.000. Nah, penjualan di atas 100.000 rumusnya sama dengan SUMIF kurung buka range. Nah, range ini. Range itu sel yang akan kita evaluasi. Nah, kita kan mau mengevaluasi penjualan. Jadi dari sel pertama sampai terakhir kita scroll, lalu koma, kriterianya itu penjualan di atas 100 ribunya itu diketik manual, berarti kita pakai angka ini, rumusnya pakai kutip, besar dari 100.000, langsung pakai koma, lalu pakai kutip lagi. SUMRange ini opsional digunakan jika nanti data yang mau kita evaluasi itu berbeda dengan data yang mau kita jumlahkan. Di sini kan kita mau menjumlahkan penjualan di atas 100. Data yang mau kita evaluasi di sel D, yang mau kita jumlahkannya pun di sel D. Jadi nanti SUMRange-nya diabaikan. Nah, ini tinggal kurung tutup, enter. Nah, 400.000. Benar nggak? 150 ditambah 110 ditambah 140. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Untuk ini masih mencari penjualan di atas 100.000, cuma nanti kita pakai cara yang koordinat sel. Yang 100.000-nya itu diklik aja. Rumusnya sama dengan SUMIF kurung buka range, koma, kriterianya, kutip, besar dari, kutip, dan $100.000-nya diklik. Ini juga kita belum pakai SUMRange, jadi langsung kutip, kurung tutup, dan enter. 400.000 sama ya kayak yang ini 400.000. Nah, sekarang kita mau menghitung penjualan minggu kelima. Nah, ini di sini nanti kita pakai SUMRange yang opsional tadi. Caranya sama dengan SUMIF membuka range-nya. Kita kan mau mencari penjualan minggu kelima, berarti range-nya yang mau kita evaluasi itu adalah minggunya. Kita scroll dulu ke bawah, koma, kriterianya minggu kelima. Kriterianya itu adalah kita mau mencari minggu kelima, jadi tulis aja 5, koma, SUMRange. SUMRange ini kan opsional, digunakan jika data yang mau kita evaluasi itu berbeda dengan yang mau kita jumlahkan. Nah, di sini kan kita mau mengevaluasi minggunya, cuma kan kita mau cari jumlah penjualannya. Nah, jadi otomatis kita pakai SUMRange karena dia punya 2 kolom. Intinya kalau misalkan kolomnya berbeda berarti kita pakai SUMRange. Ya, tinggal di scroll aja dari atas sampai bawah, lalu kurung tutup, enter. Nah, gitu ya teman-teman, paham ya? Kalau ini dia pakai 2 kriteria, minggunya dengan penjualannya, makanya dia pakai SUMRange. Nah, sekarang ke soal yang kedua. Di sini juga udah punya kriterianya. Jadi nanti kriterianya itu seperti ini. Jika ada penulisan kutip terus kata di tengah lalu kutip lagi, berarti itu sama dengan buku.
Nah, kalau misalkan ada penjelasan kutip buku terus ada bintangnya, berarti itu mencari nama yang berawalan buku. Kita langsung ke soalnya. Jumlahkan harga penjualan dari supplier B. Berarti nanti range-nya adalah supplier. Sama dengan sum if, membuka range-nya. Kita scroll dari supplier sampai bawah, koma, kutip, jumlahkan jualan dari supplier B. Berarti tulis kriterianya supplier B, kutip, koma, sum range-nya adalah harga, kurung tutup, enter. Jumlahnya 49.000, benar nggak? Coba kita buktikan. 12 tambah 10, 22, 22 tambah 15, berapa? Ya pokoknya tambah 15 terus tambah 12. Totalnya 49. Nah, sekarang jumlahkan harga dari semua buku. Berarti intinya di sini adalah yang berawalan dengan buku. Nah, nanti kita pakai kriteria yang buku bintang ini. Caranya sama dengan sum if range-nya adalah buku jenis barang, koma, kriterianya itu kan tadi jumlahkan harga dari semua buku. Berarti kita kutip buku bintang, kutip, koma, sum range-nya harga, kurung tutup, enter. Nah, pokoknya tinggal dijumlahkan aja. Berarti 74 ini jumlah dari buku gambar, buku tulis, buku gambar A4, buku gambar A4. Nah, tadi jumlahkan harga dari buku gambar A4. Caranya sama dengan sum if, membuka range, di scroll ke bawah, koma, aku lupa nih. Koma di sini dipakai karena laptop aku menyarankannya pakai koma. Kalau laptop kalian menyarankannya pakai titik koma, tinggal pakai titik koma. Kriterianya kutip, jangan lupa kutip buku gambar A4, buku gambar A4. Nah, di sini aku pakai tanda tanya. Maksudnya tanda tanya di sini itu adalah, nah contohnya ini, awalan buku dengan akhiran satu karakter saja. Jadi satu tanda tanya ini mewakili satu karakter. Buku gambar ini kan ada spasi. Buku gambar A4. Nah, A4 ini kan ada spasi, A sama 4, berarti 3 karakter. Nah, aku masukin tanda tanyanya 3. Lalu kutip, koma. Lalu kita masukkan sum range-nya harga. Di scroll sampai ke bawah, lalu di kurung tutup, enter. Nah, 24.000, buku gambar A4 12 tambah 12. Oke, itu ya teman-teman caranya. Gitu aja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.